untuk agenda klarifikasi keluarga dari Mas Ferry Irawan. Perlu diketahui bahwa saya dan Bang Agustinus Nahak sudah ditunjuk oleh pihak keluarga sebagai kuasa hukum keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus Nahak akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil dari Mas Ferry, dan di sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry dari Mas Ferry. Dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahak sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak dibicarakan terlebih dahulu kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memblow up, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry dan tahun 2000-an juga aktif dirinya produktif sebagai seorang selebriti. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan, gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan bahwa kawan saya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya.
tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum.